Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jamet. Jadi hari ini saya Rifat mau jelasin apa itu bunga tunggal dan bunga menjebuk. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan lupa. Oke, ini pakai PPT yang pernah gue kasih ke lu 15 Januari. Jadi itu gue pernah ngasih. Nah, sebelumnya harus tahu dulu apa itu bunga tunggal sama bunga menjebuk. Oke, sabaran nih. Ini dulu deh, apa itu bunga? Nah, bunga itu penambahan pokok yang dihitung berdasarkan presentasi suku bunga, periode, atau istilahnya bunga tuh kayak kita lu minjem uang misalnya ke gua. Terus nanti kalau lu nggak bayar, gua kasih bunga. Mau tiap bulan, tiap 3 bulan, atau tiap 1 tahun, kayak gitu. Kalau nggak, misalnya lu investasi ke perusahaan Telkom. Nah, nanti sama Telkom tuh dikasih bunga mau per bulan, per tahun. Itu dia. Itu maksudnya bunga. Nah, bedanya bunga tunggal sama bunga menjemuk tuh apa sih? Nah, bunga tunggal itu bunganya yang dihitung tuh pakai modal awal doang. Jadi misalnya ya, lo investasi uang 10 juta ke si Telkom. Nah, per tahun dapat 10% dari uang si modal itu. Jadi lo itu dapat berarti 1 juta kan, 1 juta per tahun. Nah itu tuh pas 1 juta per tahun, lu di tahun kedua dihitungnya tetap dapat duit 1 juta. Ngerti gak? Kayak gini nih. Uh, jadi patokannya tuh dari yang 10 juta gitu deh. Nah kalau nggak ngerti maaf. Nah kalau bunga manjemuk bedanya, bunga manjemuk tuh tiap tahun beda bunganya. Karena apa? Karena misalnya kan kayak tadi yang 10 juta per tahun, 1 juta per tahun kan, di tahun pertama lu totalnya dapat 11 juta. Nah di tahun kedua itu 10%-nya bukan 10% dari modal awal, tapi 10% dari 11 juta ini. Jadi patokannya bukan ke modal awal, tapi kalau bunga tunggal itu patokannya ke bunga awal. Jadi gitu. Lanjut deh ke contohnya aja ya. Ini dia. Nah, rumus dulu. Rumus bunga tunggal. Nah, rumus bunga tunggal ini nih. Lu kan pasti awal-awal tuh nyari bunga dulu. Bunga itu MO. MO itu apa sih? MO itu modal awal. Kayak tadi lu investasi duit 10 juta ke Telkom. Itu modal awalnya kan 10 juta. Nah, terus inverse atau suku bunga. Biasanya ini yang pakai persen-persen. Nah, tadi yang gue bilang lu investasi dapat dari Telkom dapat 10% per tahun. Nah, berarti itu 10% kan. Terus N ini periodenya lu misalnya di soal tuh mau investasi selama 5 tahun. Berarti tulisnya di sini 5 tahun. Nah, catatan juga kalau misalnya periode ini bukan gak harus tahun doang, bisa hitungan per bulan. Ngerti gak? Misalnya nih, inverse-nya nih soalnya kayak lu dapat 10% per bulan. Tapi di soalnya tulisnya 1 tahun. Nah, lu jangan pakai tahun. Soalnya kan yang tadi yang suku bunganya itu per bulan. Berarti yang periodenya juga pakai per bulan. Berarti lu pengen investasi 1 tahun, tulisnya berapa di sini? 12 bulan kan? Berarti tulisnya di sini 12, bukan pakai 1 tahun lagi. Pokoknya yang si periode ini ngikutin yang si suku bunga gitu. Nah, terus cara akumulasi modal akhirnya gimana sih? Maksudnya cara tahu duit lu di akhir berapa sih? Nah, itu caranya pakai modal awal lu ditambah bunga yang tadi lu dapet. Nih contohnya. Contoh soalnya ya. Nih, Balkis menaruh uang sebesar 100 juta pada sebuah deposito dengan saku bunga tunggal 3% per tahun. Deposito tersebut memiliki jangka waktu 12 tahun. Berapa banyak uang deposito Balkis yang saat dicairkan nanti? Nah, buat cari ini kan berarti yang ditanya tuh uang akhir si Balkis ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu bunga dari 100% yang didapat dia per tahun 3% ini berapa. Nah, pokoknya ini ditanya, diketahuinya 100% kan modal awal. Terus suku bunganya 3% per tahun, atau ini dijadiin desimal. Desimalnya itu pokoknya kalau persen misalnya 5% atau di bawah 10,
itu pasti nulisnya gini 0,03. Jadi lu nggak usah ngitung-ngitung lagi biar gak ribet. Terus periodenya kan 12 tahun. Nah ini nggak usah diganti ke bulan, karena apa? Karena kan ini 3% ini udah per tahun, kecuali 3% ini per bulan. Terus yang ditanya itu per tahun, berarti tinggal dikali aja gitu. Terus ditanyanya modal akhir, uang akhir si Balkis kan. Kita cari dulu nih bunganya. Bunganya misalnya 12 tahun. Modal awal 100 juta. 100 juta dikali 0,03 dikali 12. Berarti 36 per juta. 36 juta. Itu 36 juta itu per ini ya. 36 juta itu udah 12 tahun ya, bukan 1 tahun. Jadi ini udah 36 juta, ini udah duit yang didapat selama 12 tahun dia investasi, deposito gitu. Nah, jadi nggak usah dikaliin lagi sama 12. Ngerti gak? Kalau nggak ngerti ya maaf. Nah, terus jadi tinggal modal akhirnya, tinggal ditambah modal awal sama bunga. Tadi kan modal awal berapa sih Balkis awal ngasih deposito? 100 juta kan. Habis itu bunga yang didapat selama 12 tahun dari 3% ini 36 juta. Jadi total uangnya 136 juta gitu. Oh, gitu. Nah, beda rumusnya sama bunga majemuk. Ini nih.